Dongeng Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, ada beragam satwa, salah satunya adalah kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah dan dekat dengan satwa lainnya. Pagi ini, ia sedang menyapa bebek. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya, Kancil. Air di sini sangat segar. Semua hewan sangat merasa senang dengan kancil, dan ketika mereka melewati masalah, kancil bersedia membantu memecahkan masalah mereka. Hal menarik terjadi saat kancil sedang berjalan. Langkahnya terhenti karena ia mendengar suatu suara. Cip, 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 cip. Tolong. Tolong. Ternyata itu adalah seekor anak ayam yang terjebak di dalam lubang. Lalu kancil pun berkata, Tenanglah anak ayam, aku akan menolongmu. akhirnya kancil masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Dan kancil pun berucap, Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. satu persatu anak ayam naik ke punggungnya. Hop. Hip. Ya. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam ke induknya. Dengan bahagia, kancil sambil bernyanyi bersama anak ayam. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Setelah menempuh perjalanan bersama, tak begitu lama kancil melihat induk ayam yang bingung. Kancil pun berkata, Nah, nampaknya induk kalian sedang mencari kalian. kancil pun datang untuk mendekati induk ayam tersebut. Hai induk ayam, sepertinya kamu mencari anakmu. Wah, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecilku. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang karena ditolong kancil. Induk ayam pun berkata, Terima kasih, Kancil. Terima kasih Tuan Kancil. Sama-sama, dan jagalah mereka dengan baik ya. Sampai jumpa. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan kancil merasa lapar. Sambil melanjutkan perjalanan, siang terik membuat kancil pun haus. Kancil pun berkata, Panas sekali, aku jadi haus. Kancil pun dengan sigap berlarian untuk mencari tepi sungai agar bisa melepas dahaganya. Aku tidak haus lagi. Air memang menyegarkan. Kerongkongan tubuhku tidak haus lagi. Setelah itu, kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Ternyata ada banyak pohon buah-buahan yang segar. Namun arus sungai itu sangat deras dan kancil tidak berani untuk menyeberang. Kancil pun mencari cara untuk menyeberang. Kancil memikirkan ide dan berkata, Andai ada sesuatu yang dapat membuatku untuk sampai di seberang. dan pada saat bersamaan, kancil melihat buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Kancil mendapatkan ide untuk memanfaatkannya. Kancil pun mencoba membangunkan salah satu buaya dengan berkata, Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa kau membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku akan membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku akan membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Nah, berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Dengan cepat, buaya lalu menceburkan diri ke sungai untuk memanggil teman-temannya. Sementara itu, kancil tertawa kecil dan membayangkan buaya itu percaya dengan kata-katanya. Lalu buaya berbicara kepada teman-temannya.
Hai teman-teman, kemarilah, aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul dan mereka mulai berjejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh si kancil. Hahaha, semoga saja buaya-buaya itu terpedaya olehku dan tipuanku. Nah, bersiap-siaplah buaya, aku akan menghitung kalian. Iya ya, lekaslah mulai menghitung, kami sudah lapar. Kancil pun mulai melewati buaya tersebut sambil menghitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberang. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Maksudmu dia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Setelah itu, Kancil berlari kencang meninggalkan buaya. Terima kasih, sampai jumpa, tata. Jangan-jangan kita ditipu. Buaya pun menjadi sangat kesal dan marah karena ia merasa ditipu oleh sang Kancil. Di tempat lain, Kancil sedang bahagia karena ia berhasil menjauh dari para buaya dan ia sedang menikmati buah-buahan yang sangat segar yang ia inginkan sebelumnya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Kancil dan buaya ialah, memang benar Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Lalu buaya pun merasakan marah. Namun ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambahkan musuh. Gunakanlah kecerdasanmu hanya untuk hal-hal yang baik.